Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rory Hastomo. Saya kuliah di Magister S2 Ilmu Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina. Menjawab pertanyaan dari Bapak dosen kami, Bapak Wahyu. Yang pertama, kami harus menceritakan problematika atau problem masalah komunikasi di perusahaan atau organisasi yang kita tempati. Saat ini kebetulan saya sebagai Corporate Secretary di PT Produksi Film Negara, salah satu badan usaha milik negara di bawah holding Dana Reksa. Jadi permasalahan komunikasinya itu seperti apa? Salah satu masalah komunikasi yang terjadi di PFN atau PT Produksi Film Negara ini, khususnya di divisi Corporate Secretary, kita sebutnya sebagai Korsek, adalah kurangnya komunikasi efektif antar manajemen dan karyawan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpahaman tentang tujuan perusahaan, kebijakan, lalu prosedur baru. Misalnya ketika perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem baru untuk manajemen project, itu informasinya tersebut tidak disampaikan secara jelas dan merata kepada seluruh staf. Artinya hal ini berakibat banyaknya karyawan yang merasa bingung, lalu frustasi karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan sistem baru tersebut, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan efisiensi kerja. Lalu bagaimana kami melihat masalah tersebut dengan sebuah teori yang sudah dipilihkan. Nah, menggunakan perspektif critical theory of communication in organization oleh Stanley Ditch, masalah komunikasi ini dapat dianalisa sebagai sebuah kegagalan dalam menciptakan ruang dialog yang sejajar antara manajemen dan karyawan tentunya. Ditch ini menekankan bahwa suatu organisasi seringkali mendominasi untuk komunikasi, sehingga suatu karyawan terendam, tidak terdengar sama sekali. Dalam kasus ini, manajemen PT Produksi Film Negara cenderung mengambil keputusan dan menyampaikan informasi secara top down tanpa memperhatikan umpan balik atau partisipasi aktif dari karyawan. Dan menurut teori ini, komunikasi dalam organisasi seharusnya bersifat demokratis dan partisipatif, di mana semua anggota organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam satu proses pengambilan keputusan. Jadi ketidakhadiran komunikasi yang dialogis ini menyebabkan alienasi atau yang disebut juga kurangnya keterlibatan karyawan, yang dapat dilihat pada ketidakmampuan mereka memahami dan mengimplementasikan sistem manajemen di proyek yang baru. Lalu apa rekomendasi solusi yang dapat kami berikan? Nah, berdasarkan analisis menggunakan critical theory of communication in organization, beberapa rekomendasi atau solusi yang dapat diberikan adalah salah satunya meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi manajemen harus mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Ini dapat melalui forum diskusi, rapat bulanan, atau survei yang memungkinkan karyawan memberikan suatu umpan balik dan ide. Lalu yang kedua, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka. Ini penting untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, di mana karyawan merasa aman dan dihargai saat menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka. Ini bisa berupa kotak saran, lalu ada sesi tanya jawab dengan manajemen, atau dengan menggunakan platform online yang memungkinkan interaksi dua arah. Lalu penyuluhan dan pelatihan. Sebelum mengimplementasikan sistem baru atau suatu perubahan kebijakan, perusahaan harus mengadakan sesi pelatihan
Artinya penyuluhan dan yang menyeluruh itu harus mengadakan sesi pelatihan dan penyeluruh penyuluhan yang menyeluruh bagi semua karyawan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap orang memahami tujuan dan manfaat dan cara menggunakan sistem atau kebijakan baru tersebut. Dan tidak luput dari hal itu kita lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah implementasi, melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan perubahan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, dapat umpan balik dari karyawan, dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Dan dengan menerapkan rekomendasi ini, PT Produksi Film Negara dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan karyawan dan produktivitasnya organisasi secara keseluruhan. Lalu berlanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Wahyu, menganalisa semiotik. Saya akan menganalisa semiotik terhadap salah satu poster film yang sangat fenomena yang dimiliki oleh PT PFN pada saat itu dan sekarang masih ada. Itu poster film penumpasan gerakan 30 September PKI. Poster film G30 SPKI ini menggunakan berbagai elemen semiotik untuk menyampaikan suatu pesan yang kuat tentang peristiwa sejarah yang sangat kontroversial dan emosional di Indonesia. Artinya analisis semiotik dapat membantu kita memahami bagaimana poster ini menggunakan tanda-tanda visual untuk mempengaruhi persepsi penonton. Yang pertama ada denotasi. Pada tingkat denotasi, poster film gerakan G30 SPKI ini biasanya menampilkan gambar-gambar yang dramatis seperti wajah-wajah marah, lalu ada senjata dan bendera merah tentunya. Warna merah ini dominan yang sering digunakan dalam poster ini secara langsung berhubungan dengan asosiasi politik dari Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Lalu secara konotasi, pada tingkat konotasi elemen-elemen visual ini tidak hanya menunjukkan kejadian sejarah tetapi membangkitkan perasaan takut dan kebencian terhadap PKI. Gambar-gambar senjata dan wajah-wajah orang marah membawa konotasi kekerasan serta konflik, serta warna merah yang tidak hanya mewakili komunis ya, tetapi juga bisa dikaitkan dengan suatu darah dan bahaya. Ini menguatkan narasi negatif terhadap PKI. Lalu untuk secara mitos, pada tingkat mitos poster ini mendukung narasi besar atau mitos secara nasional tentang bahaya komunis dan legitimasi tindakan pemerintah pada saat itu. Melalui menggunakan simbol dan tanda visual, poster ini mengkonstruksi realitas sosial yang mendukung pandangan bahwa tindakan pemerintah terhadap PKI adalah sah dan perlu untuk menjaga stabilitas negara. Dengan demikian, poster film G30 SPKI ini menggunakan elemen-elemen semiotik untuk menciptakan dan memperkuat narasi tertentu tentang peristiwa sejarah tersebut, yang bertujuan mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap PKI dan peristiwa G30 SPKI di film tersebut ya. Dan analisa strategi komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dengan teori retorika. Ini menggunakan teori retorika kita dapat menganalisis bagaimana pemerintah menangani krisis komunikasi terkait dengan kebijakan COVID-19. Jadi kalau yang PKI tadi secara penjabaran sudah selesai, ada makna denotasinya, ada konotasi, mitos. Lalu kita beralih pertanyaan berikutnya tentang menganalisa strategi komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dengan teori retorika. Ya tadi di awal sudah saya jelaskan juga sedikit menggunakan teori retorika ini
menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia menangani krisis komunikasi terkait dengan kebijakan COVID-19 pada awal pandemi. Teori retorika khususnya yang diajukan oleh Aristoteles terdiri dari 3 komponen utama. Ada ethos, itu kredibilitas, lalu ada pathos, itu emosi, dan logos, itu secara logika. Secara ethos, pemerintah berusaha membangun etos dengan melibatkan ahli kesehatan dan ilmuwan dalam komunikasinya dan memanfaatkan otoritas dari para ahli ini. Pemerintah mencoba meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diberlakukan. Nah, secara pantos itu pemerintah menggunakan narasi yang menekankan pentingnya solidaritas dan keberagaman dalam menghadapi pandemi. Pesan-pesan yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama sering disampaikan untuk membangkitkan emosi positif seperti rasa empati dan tanggung jawab sosial. Dan untuk logos ini diwujudkan melalui menyampaikan data dan fakta mengenai penyebaran virus COVID-19, dampak kesehatan, serta langkah-langkah pencegahan yang harus diambil. Pemerintah berusaha menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil secara logis dan berdasarkan bukti ilmiah untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Dan mengkomunikasikan ketiga elemen retorika ini, pemerintah berusaha untuk menyampaikan pesan yang meyakinkan secara emosional dan berdasarkan fakta yang diharapkan dapat mengatasi krisis komunikasi dan mendapatkan dukungan masyarakat untuk kebijakan penanganan COVID-19. Lalu yang berikutnya adalah analisa tren penggunaan TikTok sebagai media kampanye menggunakan teori usage and gratification. Teori usage and gratification ini dapat digunakan untuk memahami mengapa TikTok menjadi salah satu platform yang populer untuk melakukan kampanye di kalangan anak muda khususnya ya. Dan teori ini menekankan bahwa audiens secara aktif memiliki media mereka yang digunakan berdasarkan kebutuhan dan gratifikasi yang mereka cari. Secara diversion, kaum muda sering mencari hiburan serta pelarian dan rutinitas sehari-hari. TikTok ini menyediakan konten-konten kreatif dan menghibur yang memenuhi kebutuhan ini. Oleh karena itu, kampanye yang menggunakan TikTok mampu menarik perhatian dengan konten yang menghibur dan menarik. Secara personal identity, TikTok juga memungkinkan penggunaan yang mengekspresikan diri dan membentuk identitas pribadi. Kampanye yang mendorong partisipasi ini menggunakan melalui satu tantangan dan konten yang dibuat memungkinkan kaum muda merasa terlibat secara pribadi dan memperkuat identitas mereka. Secara surveillance, selain hiburan dan ekspresi diri, penggunaan TikTok juga mencari informasi dan kampanye yang memberikan informasi yang relevan dan menggunakan dalam format yang menarik dapat memenuhi kebutuhan ini. Jadi informasi terkait isu politik, sosial, atau produk tertentu dapat disampaikan secara efektif melalui sebuah video pendek yang memungkinkan diakses dan dipahami tentunya. Dengan memenuhi kebutuhan diversifikasi, identitas personal, dan pengawasan, TikTok menjadi platform yang efektif untuk kampanye yang menargetkan kaum muda dan konten kampanye yang sukses di TikTok ini biasanya kreatif, interaktif, dan informatif yang mampu menarik perhatian dan melibatkan audiens muda secara aktif. Itu saja hal-hal yang bisa saya jabarkan di ujian akhir semester teori dan praktik komunikasi salah satu mata kuliah di ilmu komunikasi korporat dengan dosen Bapak Wahyu. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.
karena kami masih dalam proses belajar untuk mengetahui tentang teori-teori berkomunikasi dengan baik dan benar tentunya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wahyu yang telah memberikan ilmu teori pada semester 1 di ilmu komunikasi korporat di Universitas Paramadina. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.